Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kita, web series atau webinar series DHS Talks yang kedua, atau Global Health Security Talks seri kedua di bulan Agustus ini, di akhir Agustus ini ya. eh, kita nanti akan menghadirkan dua narasumber yang di sini juga sudah bergabung. Yang pertama yaitu oleh Dr. Hewan Farida Zinal, MSc dari FAO Indonesia. Yang kedua dari Fakultas Kehutanan, Dr. Rerum Silvanitum Muhammad Ali Imron, Shut MSc dari Fakultas Kehutanan dan juga dari WWF Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber Bapak Ibu untuk kegiatan GHS Talks pada siang hari ini. Nah, eh, Global Health Security Talk ini merupakan suatu webinar atau web series yang merupakan wadah atau platform, yaitu salah satunya untuk kegiatan proyek kita dari Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, yaitu AI for PEP atau Artificial Intelligence for Pandemic and Epidemic Preparedness. Nah, eh, webinar ini merupakan yang kita angkat adalah berbagai topik-topik atau isu terkait global health security. Salah satunya adalah yang nanti akan kita angkat yaitu terkait pemodelan penyakit zoonosis. Nah, selanjutnya juga nanti di bulan-bulan ke depan kita akan lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan web series ini dengan berbagai topik seperti itu. AI for Pep Project sendiri merupakan sebuah project untuk dengan pendekatan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence dalam pengembangan teknologi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan ataupun EWARS, Early Warning System dari penyakit-penyakit tropis untuk menyiapkan kita jika terjadi pandemi ataupun epidemi penyakit-penyakit atau wabah tertentu. Nah, proyek ini merupakan konsorsium dari eh, banyak negara yang diketuai oleh York University Kanada dan UGM sendiri merupakan salah satu bagian dari konsorsium itu. Nah, untuk topik saat ini yang akan siang ini yang akan kita eh, share atau akan kita diskusikan bersama-sama ya bersama para narasumber yang top ini yaitu terkait pemodelan penyakit zoonosis yaitu dengan strategi untuk menghadapi wabah di masa depan. Nah, seperti kita tahu, zoonotic disease atau zoonosis, penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan ataupun hewan ke manusia, yang merupakan sebuah pintu dimanapun yang kita lihat di hutan ataupun di daerah-daerah tertentu, itu bisa terjadi eh, munculnya penyakit-penyakit zoonosis. Nah, salah satunya adalah mungkin yang akhir-akhir ini cukup meningkat adalah monkeypox yang dari makaka atau makak eh, yang pada akhirnya bisa menularkan pox virus ke manusia seperti itu dan sampai sekarang masih terus ada beberapa penambahan kasus dan lain-lain sebagainya di daerah-daerah atau di negara-negara salah satunya Indonesia seperti itu. Nah ini menarik nanti akan kita coba eh, angkat. Selain itu juga kemarin kita sudah pulih dari COVID-19 yang merupakan dari WHO menjabarkan terkait COVID tersebut merupakan salah satu bagian dari zoonotic disease meskipun bukan berasal dari hewan seperti itu. Masih belum tahu seperti itu kan dari mana. Tapi tergolong penyakit zoonosis. Nah, nanti seperti apa untuk pembahasannya akan kita nanti akan disampaikan oleh para pemateri dari kita seperti itu. Kemudian mohon izin untuk menyampaikan beberapa tata tertib dari webinar pada siang hari ini, yaitu yang pertama terkait peserta wajib menggunakan nama asli disertai dengan nama institusi di nama Zoom-nya dari Bapak Ibu semuanya. Contohnya Rani underscore UGM atau Rani underscore institusi dari Bapak Ibu eh, para hadirin. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di fitur
chat ataupun di fitur Q&A di Zoom dengan format nama, kemudian instansi, kemudian narasumber yang dituju, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya seperti itu. Nah, ataupun nanti juga dapat mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dari panitia akan disampaikan atau akan diberikan akses untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di saat nanti sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir. Nanti dari Bapak Ibu dimohon untuk bisa mengisikan. Nanti dari tim akan eh, membagikan eh, laman ataupun eh, form yang akan kita sampaikan melalui kolom chat seperti itu di nanti di pertengahan ataupun di penghujung acara ini. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi dari presensi tersebut dengan lengkap, kemudian mengikuti webinar sampai selesai. Nah, untuk sertifikat dan juga material yang lain akan kita kirimkan melalui email selama 14 hari kerja setelah dimulainya kegiatan ataupun webinar pada siang hari ini. Jadi mohon ditunggu nanti seperti itu. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu terkait materi yang pertama. Tapi sebelumnya, tak lupa kita juga menyampaikan bahwa eh, Pusat Kedokteran Tropis memiliki beberapa media sosial atau platforms yang mungkin Bapak Ibu dapat berkenan ikut atau memfollow beberapa eh, media sosial kami, yaitu dari YouTube, kemudian dari Facebook juga ada, Twitter, dan LinkedIn, kemudian Instagram, dan juga kita memiliki web untuk bisa diakses seperti itu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan. Oke, kita mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pematerinya yang pertama yaitu oleh kepada Dr. Hewan Farida C. Zainal, Magister Science. Beliau merupakan Senior Officer of Planning and Development Program Komnas FBPI pada 2006 terkait avian influenza control sampai dengan 2009. Selanjutnya beliau sebagai National Technical Advisor for Market Chain Surveillance dari FAO Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Kemudian beliau menjabat sebagai National Technical Advisor for Surveillance pada tahun 2015 sampai dengan 2020, dan sekarang saat ini beliau menjabat sebagai Country National Veterinary Advisor eh, di FAO Indonesia seperti itu. Kita sapa dahulu. Selamat siang, Dr. Farida. Apakah sudah bisa Selamat bergabung? siang, apakah suara saya terdengar? Halo? Ya, terdengar, dokter. Oke. Ya, oke. Baik, jadi eh, ada di mana sekarang, dok? Di Jakarta atau? Saya lagi tugas keluar kota, Mhm. Oh, lagi menyempatkan. di luar. Iya, Oke. Jadi untuk materi pertama terkait situasi zoonosis secara global dan juga di Indonesia, nanti mungkin Dokter Farida dapat menyampaikan nih selama 30 menit jalannya acara ke depan. Apakah sudah siap, Ji? sudah Kita siap. coba. Mohon Ya, bisa di-share oleh panitia ya. ya. Oke, bisa saya mulai? Oke. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ibu. Iya, terima kasih Mas Erwan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, eh, perkenankan saya mempresentasikan sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia. Namun saya penekanannya itu bukan tentang bagaimana tentang zoonosis, update situasi baik di Indonesia maupun di global, tapi di sini saya lebih menekankan bagaimana memonitor penyakit zoonosis untuk bisa membuat satu kebijakan atau satu keputusan melalui satu sistem yang kami terapkan adalah melalui early warning system. Next, ya, oke, next, Mas, ya.
Bapak Ibu semua, para peserta webinar, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham betul apa yang disebut tentang zoonosis, kemudian apa yang disebut emerging infectious disease. Silahkan di browsing apa sebenarnya definisi dari apa definisi penyakit-penyakit tersebut. Namun dari definisi-definisi yang ada tentang zoonosis maupun emerging infectious disease, sebenarnya ada satu kekhawatiran di global bahwa ada satu tren, ada peningkatan dari emerging infectious disease ini, atau penyakit infeksius baru yang termasuk zoonosis di dalamnya. Dan beberapa ahli sudah melihat trennya itu kurang lebih mungkin sekitar melihat sekitar hampir 40 sampai 60 tahun bahwa beberapa patogen terlihat bahwa ada peningkatan terutama dari yang sifatnya zoonosis, kemudian ada juga bahwa peningkatan tren adanya penyakit ini lebih banyak didominasi oleh penyakit patogen-patogen yang berasal dari virus. Seperti yang kita alami adanya pandemik COVID-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 dan yang sekarang terbaru juga sudah mulai sedikit mengkhawatirkan yaitu adanya tadi Mpox dan hingga saat ini dunia juga terus memonitor bagaimana highly pathogenic avian influenza yang sebagai potensi pandemik juga terlihat ada peningkatan. Oleh karena itu, apa yang para ahli lakukan untuk bisa melihat tren dari peningkatan penyakit ini sangat cukup penting untuk memastikan kita bersiap siaga bagaimana kita untuk bisa mengurangi resiko dan bisa mengontrol penyakitnya apabila penyakit itu terjadi di negara kita ataupun di negara lain. Nah, di FAO sendiri, dikarenakan tadi emerging infectious disease, termasuk yang zoonotic disease, kami tetap terus memonitor. Tentunya yang dimonitor itu tidak semua penyakit zoonosis. Ada penyakit-penyakit zoonosis prioritas yang kami monitor terus-menerus untuk melihat bagaimana sih situasi perkembangannya dari para penyakit zoonosis ini. Penyakit-penyakit zoonosis yang saat ini memang kami awasi, yang menurut kami sudah sangat terbukti memang membuat masalah baik di populasi hewan maupun dengan kesehatan manusia. Saat ini avian influenza terutama highly pathogenic merupakan salah satu penyakit yang terus-menerus kami monitor. Dan di dalam monitor ini kami harus memastikan bahwa situasi penyakitnya itu benar-benar harus kami ketahui. Kemudian untuk MERS-CoV dan juga untuk coronavirus, terutama untuk SARS-CoV-2 yang ada di hewan. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa penyakit zoonosis ini mengakibatkan apa kesakitan dan kematian yang cukup tinggi di seluruh dunia hampir setiap tahun. Bapak Ibu mungkin sudah paham juga bahwa 75% bahwa penyakit dari emerging infectious disease ini adalah bersifat zoonosis dan 60% diantaranya itu sangat sangat terbukti zoonotik yang benar-benar mengakibatkan masalah baik di manusia maupun di hewan. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui bagaimana penyakit-penyakit ini situasinya untuk bisa tadi bersiaga untuk bagaimana responnya. Nah, bagaimana untuk situasi di Indonesia? Tentunya zoonosis yang ada di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali penyakit zoonosis dan cukup bervariasi. Ya, sedikit bangga juga sih banyak penyakit. Nah, dan itu juga termasuk adalah salah satu hak kekayaan intelektual nasional ya, penyakit ini. Nah, di sini beberapa penyakit yang memang di Indonesia sudah dianggap penyakit zoonosis yang cukup dianggap baik atau misalkan harus difokuskan untuk dimonitor. Salah satunya adalah rabies, kemudian penyakit avian influenza, terutama highly pathogenic H5N1, dan sekarang kita juga memonitor yang namanya leptospirosis, Nipah virus, dan beberapa penyakit zoonosis lainnya yang kita anggap mampu bisa menyebar
dan kemudian mengakibatkan masalah secara ekonomi maupun masalah di kesehatan masyarakat, bahkan sampai masalah ke tourism. Sehingga dengan melihat bagaimana di Indonesia situasi zoonosis ini, tentunya butuh pemahaman bagaimana kita melihat bahwa kenapa penyakit zoonosis ini banyak ada di Indonesia dan muncul atau bahkan menyebar. Tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh di sini. Salah satu faktor yang teridentifikasi oleh kami dalam adanya diversitas dari penyakit zoonosis ini, Indonesia sendiri ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi. Indonesia sudah banyak sekali di kota-kota besar mengalami rapid urbanization, kemudian di wilayah-wilayah yang ada hutan banyak sekali terjadi deforestasi, kemudian adanya perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman, kemudian adanya kontak yang cukup intens antara manusia dengan satwa liar yang biasanya mereka hidup berbahagia di habitatnya dengan kontak yang sangat-sangat kecil dari manusia. Namun sekarang dengan kondisi Indonesia yang sekarang agak memudahkan kontak yang lebih langsung antara manusia dan juga untuk satwa liar ini melalui berbagai cara. Salah satunya mungkin lewat perdagangan satwa liar atau misalkan konsumsi satwa liar dan banyak hal-hal lainnya sehingga faktor-faktor lingkungan ini berpengaruh juga terhadap kemunculan dari dan mungkin meningkatnya penyakit zoonosis ini. Kemudian Indonesia juga memang secara kapasitas ada beberapa tantangan terutama dalam infrastruktur kesehatan. Indonesia sangat luas, sangat besar, eh, dan saat ini cenderung masih di beberapa wilayah masih sangat terbatas bagaimana akses kepada fasilitas kesehatan tersebut karena mungkin fasilitas tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang kita memiliki resiko tinggi memiliki akses yang cukup terbatas menuju fasilitas kesehatan tersebut sehingga itu akan mengurangi ketepatan waktu untuk melakukan diagnosis dan juga melakukan penata laksanaan kasus dari zoonosis ini. Dan tentunya kita masih sedikit terbatas bagaimana proses atau surveillance system yang dijalankan terutama untuk pelaporan penyakit meskipun hingga saat ini sistem pelaporan penyakit baik di sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan maupun kesehatan satwa liar sudah ada, namun tetap perlu dioptimalkan karena yang secara luas dan besar Indonesia ini tentunya perlu kecepatan dari pelaporan penyakit ini dan juga untuk membangun bagaimana infrastruktur kesehatan bisa mendekat kepada wilayah-wilayah yang memang dianggap beresiko untuk zoonosis ini. Dan kita ketahui juga bahwa zoonosis ini memiliki economic impact yang cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu di sini dilihat, saya kasih figurnya itu bagaimana masalah yang terjadi sebenarnya waktu di sektor kesehatan hewan terjadi kasus outbreak besar-besaran dari food and mouth disease. Food and mouth disease ini bukan zoonotik, tapi di sini mau menunjukkan bahwa adanya kasus outbreak yang cukup besar, terutama di sektor kesehatan hewan, yang memiliki konsekuensi kepada ekonomi karena menurunnya produksi, itu juga sangat berakibat terhadap gangguan ekonomi secara nasional. Tentunya seperti penyakit rabies yang waktu tahun kurun 2016 cukup tinggi di wilayah Bali, di Provinsi Bali, itu juga memiliki economic impact terutama dalam sektor tourism. Dan tentunya kita tidak mau akibat zoonosis ini akan ada akibat-akibat kerugian ekonomi yang cukup fatal atau terus-menerus sehingga sangat diperlukan untuk bagaimana memitigasi supaya tidak terjadi kerugian yang cukup besar dari kejadian zoonosis ini. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah, karena dalam hal ini kami di Food and Agriculture Organization, di FAO, juga bekerja sama dengan pemerintah bagaimana memastikan pemerintah juga membuat satu inisiatif-inisiatif untuk memastikan penyakit zoonotik ini bisa dikendalikan.
Salah satunya memastikan beberapa penyakit yang bisa diintervensi melalui vaksinasi di populasi hewan untuk dipastikan vaksinasi itu berjalan dan sistem virus monitoring itu bisa juga disiapkan untuk memastikan ada satu kebijakan berbasis bukti yang bisa memastikan bahwa sistem pengendalian penyakit itu, terutama untuk penyakit zoonosis ini, bisa berjalan secara optimal dan juga diharapkan adanya public awareness untuk meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat tentang zoonosis ini. Karena tentunya uh, penyakit zoonosis ini bukan hanya harus dilakukan, dikendalikan oleh pemerintah. Tentunya partisipasi masyarakat ini menjadi penting untuk memastikan kita bisa bersama-sama untuk bisa mengendalikan zoonosis. Dan Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan konsep namanya One Health Approach. Jadi dalam mengendalikan penyakit zoonosis ini tentunya kita tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada interkonektivitas, multidisciplinary involvement, kolaborasi, kemudian adanya kerjasama lintas sektor, baik sektor kesehatan, kemudian kesehatan hewan, kemudian lingkungan, bahkan sektor-sektor yang tidak secara langsung terkait itu sangat diperlukan untuk bersama-sama bisa menggunakan pendekatan ini memastikan pengendalian zoonosis itu bisa berjalan di Indonesia. Nah, untuk di FAO sendiri, dalam kerangka memonitor penyakit zoonosis, salah satunya, kami berfokus bagaimana meningkatkan kemampuan satu negara dalam melakukan surveillance, terutama dalam hal ini karena kami organisasi yang berfokus kepada kesehatan hewan, memastikan surveillance di sektor kesehatan hewan itu bisa diterapkan, bisa berjalan optimal, dan bisa dikembangkan bukan hanya melakukan surveillance saja, tapi memastikan hasil surveillance-nya dapat dianalisis, kemudian dapat digunakan untuk early warning atau kesiapsiagaan, dan kemudian bisa digunakan untuk bagaimana memprediksi atau memperkirakan kemungkinan penyakit-penyakit yang berpotensi zoonosis ini bakal muncul kembali di wilayah kita atau bakal menyebar ke wilayah lainnya. Tentunya harus ada satu sistem yang kami bentuk yang saat ini kami sangat berfokus bagaimana melakukan early warning system. Nah, early warning system ini tidak bisa jalan apabila kami tidak mendapatkan kualitas informasi yang dibutuhkan ini yang baik. Tentunya kualitas informasi ini harus dapat didapatkan dari semua level, bukan hanya misalkan dalam kerangka early warning system secara global, kami hanya misalkan harus mengambil datanya hanya dari tatanan global. Sangat baik sekali apabila untuk early warning system dapat mendapatkan data hingga level yang paling terkecil, terutama dari hasil surveillance-nya. Karena surveillance yang efektif itu pasti akan menghasilkan data yang cukup relevan sehingga bisa digunakan untuk data analisis dan memperkuat early warning sistemnya. Sehingga para pemangku kepentingan akhirnya bisa membuat satu kebijakan berbasis bukti sehingga kebijakan itu bisa dengan cepat diimplementasikan terutama untuk mencegah supaya penyakit itu tidak menyebar luas atau kita bisa dideteksi dan cepat dikendalikan secara cepat atau bisa melakukan satu emergency response kalau toh penyakit itu sudah terjadi terutama untuk zoonosis. Nah, di FAO sendiri kami membuat satu sistem yang disebut Emergency Prevention System atau yang kami sebut MPRES-I. MPRES-I ini memang didesain oleh organisasi kami di global sebagai Global Health Intelligence dan Early Warning Platform untuk memperkuat atau meningkatkan bagaimana negara-negara bisa memprediksikan atau memastikan negara mampu memonitor penyakit
atau resiko-risiko yang kemungkinan muncul atau berpotensi muncul yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut, terutama untuk zoonosis. Bahkan sekarang, karena kami FAO sebagai bagian dari quadripartite, mencoba berkolaborasi dengan quadripartite bagaimana memperkuat yang disebut One Health Intelligence. Karena sekarang kita harus lebih bersiap sebelum penyakitnya itu muncul dan menyebar. Makanya ada satu fokus yang sekarang dilakukan di tatanan global dalam kerangka One Health itu adalah memperkuat One Health Intelligence atau strengthening One Health Intelligence. Nah, di sini dalam kerangka memperkuat One Health Intelligence ada satu catatan bahwa orang-orang atau masyarakat cenderung mempertanyakan kenapa harus ada eh, apa namanya peta resiko, ada namanya modeling penyakit, ada namanya forecasting penyakit. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari early warning systemnya. Jadi dalam melakukan pemetaan penyakit, mengidentifikasi faktor resiko atau pemicu kemunculan itu penyakit, kemudian memperkirakan wilayah mana yang memiliki resiko atau kapan resiko itu muncul, dimulai biasanya dengan bagaimana melakukan spasial analisis. Jadi memperkirakan bagaimana distribusi spasial, terutama untuk memastikan para dokter hewan atau para dokter apa petugas kesehatan masyarakat bisa memahami dan juga bisa menjelaskan bagaimana dinamika dan pola pola penyakit-penyakit zoonosis ini baik itu kemungkinan muncul atau menyebar atau bahkan mungkin dia bisa misalkan memahami bagaimana dinamika penyakit dan pola penyakit menyebar atau muncul ini sehingga para petugas kesehatan masyarakat tersebut baik para dokter hewan di lapangan mampu lebih cepat merespon dan menindaklanjuti ke kasus-kasus penyakit yang sifatnya emergensi atau misalkan ada wabah. Dengan memahami pattern atau pola dan dinamika penyakit ini, tentunya itu akan berkontribusi bagaimana untuk meningkatkan kapasitas petugas lapangan untuk melakukan immediate response atau respon yang awal dalam ya sehingga penyakit zoonosis ini akan lebih mudah untuk dikonten atau dikendalikan dalam kurun waktu yang lebih cepat sehingga mengurangi penyebaran yang lebih jauh. Dan ini membutuhkan adanya satu informasi yang akurat. Tidak di dalam hal ini akurat itu bagaimana? Akurat ini adalah informasi yang benar-benar didapatkan dari hasil pengumpulan informasi yang cukup valid. Jadi datanya itu bukan data pakai perasaan. Dan setelah data itu dikumpulkan dengan mengumpulkan data dan informasi yang cukup baik tersebut, tentunya harus dilaporkan juga dengan secara cepat. Jadi akurat dan timely disease information itu sangat sangat esensial untuk bisa meningkatkan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, kemudian early detection, deteksi awal, dan akhirnya bisa mengurangi kerugian atau impact dari penyakit zoonosis yang prioritas atau penyakit emerging infectious disease lainnya. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data yang cukup akurat, tapi mampu juga melakukan pelaporan yang cukup cepat. Sehingga kami memastikan bahwa harus ada satu upaya untuk meningkatkan kapasitas personel di semua level untuk memahami bagaimana dinamika dan pola penyakit ini. Dan saat ini memang di beberapa negara masih sedikit sekali, terutama mungkin di Indonesia juga perlu pengembangan bagaimana untuk melakukan satu pelatihan, peningkatan kapasitas atau membuat satu tools yang bisa membantu supaya kita bisa akurat dan timely
disease reporting ini sehingga bisa penyakitnya bisa dianalisis, bisa dilaporkan dan bisa cepat ditindaklanjuti untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Dan hal ini memang sudah diamati oleh beberapa organisasi dunia pada penilaian-penilaian yang sudah dilakukan baik melalui WHO JE, kemudian WOAH PPS dan juga FAO Surveillance Assessment Tools, bahwa ada memang satu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dari personel siapapun itu di lintas sektor untuk bisa memahami bagaimana dinamika dan pola penyakit ini sehingga bisa berkontribusi kita dalam melakukan disease mapping, risk mapping, modeling atau forecasting sehingga kita lebih bisa mengurangi impact yang kemungkinan muncul dari penyakit zoonosis ini. Nah, di sini untuk early warning, sebenarnya early warning itu sifatnya untuk pencegahan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau melihat ada satu figur, itu menunjukkan bahwa figur tentang epidemic curve. Jadi kalau ada satu kurva epidemik dari penyakit, kalau kita tidak melakukan upaya pencegahan, otomatis kita akan banyak mendapatkan uh, banyak penyakit muncul dibanding kalau kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Di sini, kalau kita banyak mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan tersebut, kita bisa menekan epicurve-nya dari yang merah tadi mungkin agak turun ke bawah. Karena turun ke bawah untuk yang seperti yang digambarkan yang dengan yang biru. Kalau bisa menekan kejadian penyakitnya, karena kita sudah mencegah, tentunya efek atau akibat kerugian yang jauh lebih besar, baik itu terhadap manusia, kesehatan masyarakat maupun terhadap kesehatan hewan, itu dianggap akan mengurangi resiko kerugiannya itu tersebut. Sehingga pola-pola berpikir untuk pengendalian penyakit sekarang lebih diarahkan bagaimana kita mempersiapkan diri melalui early warning system dengan mengharapkan bahwa disease intelligence atau bagaimana melihat satu dinamika penyakitan pola penyakit ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan early warning system. Dan tentunya di sini kita membutuhkan satu pengumpulan data yang secara sistematik. Dan di sini teknologi juga tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi yang cukup usang. Tentunya kita harus menggunakan inovatif teknologi, jadi teknologi yang inovatif atau tools-tools yang dikembangkan seperti yang sekarang berbasis AI. Jadi seperti yang moderator sampaikan, kita akan berfokus bagaimana sekarang pemanfaatan big data atau teknologi artificial intelligence untuk membantu kita bagaimana bisa mengumpulkan atau bahkan menganalisis. Nah, akan tetapi di sini butuh satu skill, butuh satu juga pengetahuan bagaimana penilaian resikonya. Karena tools itu hanya bisa digunakan apabila kita memahami bagaimana resiko yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa mengumpulkan data tersebut secara lebih baik dan real time, dapat dianalisa lebih cepat, kemudian dapat memberikan input kepada petugas lapangan maupun pemegang kebijakan untuk bisa merespon satu kejadian penyakit. Dalam hal ini organisasi quadripartite kalau yang sebelum UNEP bergabung adalah menjadi tripartite bersama-sama menyepakati perlu adanya satu platform atau yang disebut GLOWS, Global Early Warning Response System for Major Animal Disease. Jadi si GLOWS ini yang ada di tatanan global itu hasil kompilasi atau masukan dari baik sistem kesehatan hewan domestik maupun segi kesehatan satwa liar, lingkungan dan juga informasi bagaimana informasi tentang kesehatan masyarakat. Sehingga untuk penyakit zoonosis ini benar-benar
bisa termonitor dengan baik, dan inisiatif ini bisa menjadi salah satu komunikasi resiko yang cukup efektif untuk lintas sektor, baik yang ada di tatanan global maupun di tatanan nasional, sehingga kita bisa lebih bisa mempersiapkan diri dari segala sesuatu atau dari resiko kemungkinan munculnya tadi penyakit zoonosis atau penyakit emerging infectious disease tersebut. Next. Oke. Dalam menerapkan early warning system yang sudah memang kami coba terapkan di FAO, ada beberapa hal yang kami lihat uh, elemen-elemen yang cukup penting untuk memastikan bahwa early warning system ini berjalan. Tentunya mempersiapkan atau membangun kapasitas untuk membangun dan bisa menyebarluaskan informasi secara akurat dan tadi yang timely tersebut, terutama untuk penyakit yang zoonosis yang dianggap misalkan berpotensi misalkan untuk pandemik atau berpotensi untuk menyebabkan apa kejadian luar biasa di kesehatan masyarakat, tentunya itu akan sangat bermanfaat dalam memastikan early warning system kita bisa berjalan. Nah, di sini seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ada beberapa komponen, salah satunya adalah bagaimana pemahaman kita tentang penyakitnya itu sendiri, tentang patogen itu sendiri, tentang resiko-risiko. Jadi di sini pengetahuan tentang resiko berbasis pengumpulan data yang secara sistematik dan juga pemahaman tentang penilaian risiko itu sendiri menjadi salah satu elemen memastikan bahwa early warning system kita bisa berjalan efektif. Tanpa adanya pemahaman atau kemampuan atau keterampilan dalam memahami resiko ini akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan data yang cukup akurat untuk memastikan early warning system kita bisa berjalan. Dan setelah itu dipastikan bahwa memastikan early warning system kita itu berjalan, harus ada kemampuan menganalisa dan juga melakukan forecasting. Karena komponen analisa dan forecasting ini harus memastikan ada kemampuan untuk mendeteksi, memonitor, menganalisis, mengforecasting apapun hazard yang bisa menimbulkan konsekuensi di saat ini dan itu di masa datang. Jadi tidak hanya pemahaman tentang bagaimana resiko itu sendiri, tapi kita juga harus tahu bagaimana menganalisis dan melakukan forecastingnya atau memprediksinya. Dan ini early warning system ini hanya bisa berjalan efektif apabila setelah paham dan bagus analisisnya, kita harus mendefinisikan dan mengkomunikasikannya. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi benar-benar mengkomunikasikan bagaimana mengkomunikasikannya kepada pihak yang punya otoritas secara waktu yang cukup pas dengan data yang akurat sehingga bisa memberikan satu peringatan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tanpa juga memberikan satu akibat yang jauh lebih buruk karena terkadang komunikasi resiko itu benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa supaya mengurangi impact yang jauh, supaya tidak menghasilkan kepanikan. Jadi di sini ketepatan memberikan membagi informasi dan juga efektif komunikasi risikonya itu sangat sangat penting untuk bisa memastikan ada satu follow up action, tapi juga bisa mengurangi resiko yang tidak kita harapkan terkait dengan data dan informasi yang sudah kita analisis yang untuk disampaikan ke publik tersebut. Dan tentunya early warning system ini bisa berjalan apabila kita benar-benar membuat satu sistem kesiapsiagaan tidak hanya di satu level saja, harus di semua level.
baik itu mau di levelnya, kalau di Indonesia mungkin di levelnya pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan tentunya ini juga harus melibatkan kesiapsiagaan ini dengan banyak pihak sehingga respon yang dilakukan itu bisa secara tepat sesuai dengan warning atau peringatan yang diberikan dari early warning system ini. Jadi dimulai dengan memonitor apa faktor resiko munculnya penyakit tersebut, memahami resikonya, kemudian kira-kira bagaimana ini memprediksikan penyakit ini bakal muncul di mana, bagaimana nanti apa kejadian penyakitnya, sehingga kita harus melakukan validasi dari apa yang sudah kita prediksikan tersebut. Kalau sudah ada analisis, akhirnya kita harus memberikan input kepada yang namanya otoritas pemegang kebijakan supaya nanti komunikasi resiko yang nanti akan disampaikan ke jauh ke publik untuk bagaimana mengurangi kejadian penyakit zoonosis ini itu akan jauh lebih lebih efektif dan efisien sehingga bisa menerapkan upaya-upaya pencegahan atau tindakan-tindakan pengendalian termasuk strategi mitigasinya yang cukup relevan sesuai dengan data dan informasi yang dikumpulkan melalui early warning system tersebut. Next. Nah, di FAO sendiri tadi seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, kami membangun global early warning system. Dalam hal ini ada beberapa sebenarnya sistem early warning yang kami sudah persiapkan. Yang paling saat ini paling gampang untuk diakses oleh publik ada yang namanya Global Disease Intelligence atau yang tadi kami sebut itu MPRESS-I. Jadi Bapak Ibu silakan di browsing saja di FAO ORG untuk MPRESS-I ini. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana situasi dan update dari kejadian penyakit zoonosis atau penyakit-penyakit yang ada di populasi hewan melalui Global Disease Intelligence MPRESS-I ini. Kami juga menerapkan media rumor tracking melalui EIOS supaya memastikan bahwa tidak hanya official information yang bisa masuk ke dalam data organisasi, tapi memastikan ada rumor-rumor yang bisa kami tangkap sehingga bisa memvalidasi apakah kejadian tersebut layak untuk ditindaklanjuti sebagai peringatan dini atau hanya sebatas rumor saja. Dan ini menggunakan EOS tadi. Dan untuk beberapa kejadian penyakit, salah satunya zoonosis, di beberapa negara kami juga membuat satu real-time disease reporting dengan aplikasi yang disebut AMAI. Nanti di sini salah satu contoh yang sudah menggunakan adalah di Afrika untuk penyakit Rift Valley Fever, dan juga saat ini sudah dikembangkan juga untuk avian influenza dan juga antraks di Afrika. Dan saat ini memang kami mengembangkan terus untuk penyakit-penyakit bagaimana modeling dan forecasting tools-nya. Jadi di sini sudah dimulai untuk dengan Rift Valley Fever karena dengan modeling forecasting ini ternyata sudah terbukti mampu mengurangi impact yang jauh lebih besar dari kejadian Rift Valley Fever yang terjadi di populasi hewan yang ada di Afrika. Nah, di sini tentunya tools-tools atau yang kami sebut early warning signals ini yang dibuat oleh kami di FAO itu diperuntukkan untuk bagaimana satu negara bisa melakukan early action. Jadi tidak hanya mengumpulkan data dan memberikan peringatan, tapi peringatan yang ditindaklanjuti supaya ada early action sehingga mengurangi resiko yang jauh lebih besar dari kejadian penyakit tersebut. Nah, ini adalah bentukan dari tadi MPRESS-I yang sekarang di-linkkan dengan GLOWS ya, sehingga bisa memberikan informasi kepada publik bagaimana situasi penyakit secara global. Dan ini memasukkan beberapa aspek, tidak hanya status kejadian penyakitnya saja, tapi bagaimana memetakan faktor-faktor resiko yang mungkin berpengaruh terhadap penyakit tersebut. Silakan Bapak Ibu masuk ke websitenya
di sana dan melihat apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat dari MPRES-I ini untuk melihat memonitor situasi penyakit, salah satunya penyakit zoonosis di dunia. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana early warning system yang kami terapkan di beberapa dunia. Salah satunya membuat peta resiko untuk memperkuat kapasitas dalam deteksi, pencegahan dan juga kontrol. Untuk di Afrika, ini adalah ada contoh bagaimana kami membuat peta resiko untuk HPAI sehingga bisa digunakan untuk melakukan surveillance yang lebih terintegrasi. Begitu juga untuk yang di sini, untuk yang di Afrika juga ada satu peta resiko yang dibuat yang saat ini terus-menerus kami update untuk memastikan kejadian Rift Valley fever terutama bisa memfokuskan bagaimana surveillance aktifnya dan juga menargetkan vaksinasi untuk Rift Valley fever ini karena Rift Valley fever ini adalah salah satu penyakit yang cukup berakibat fatal di populasi hewan meskipun tidak zoonosis sehingga memang butuh satu informasi yang cukup real time untuk bisa mengurangi resiko kejadian outbreak maupun penyebarannya dan memastikan kegiatan vaksinasinya itu bisa berjalan dengan baik. Dan di beberapa negara juga di Afrika juga sudah termonitor bagaimana membuat satu peta risiko untuk penyakit zoonotik tuberkulosis, terutama yang kaitannya antara hewan domestik dan juga dengan satwa liar untuk memastikan bagaimana kontrol antar negara dan mempersiapkan contingency plan-nya ini. Karena di beberapa negara di Afrika ini salah satunya zoonotic tuberkulosis memiliki masalah yang cukup serius untuk bisa dikembangkan early warning sistemnya sehingga tidak memberikan akibat atau impact yang jauh lebih besar. Nah, di Indonesia sendiri kami FAO membantu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian membuat dan mengembangkan kapasitas membuat satu peta resiko untuk melihat bagaimana sih penyakit zoonosis ini bisa masuk ke Indonesia atau masuk ke satu wilayah, bisa bagaimana menyebarnya atau berpindah dari satu satu dari hewan ke manusia atau dari hewan ke hewan. Tentunya peta-peta resiko ini menjadi sangat penting untuk memberikan informasi bagaimana distribusi spasial dari penyakit zoonosis yang kami buat sesuai dengan penyakit yang memang penyakit zoonosis yang menurut pemerintah adalah sangat penting untuk kita buat spatial distributionnya. Dan ini biasanya digunakan risk mapping ini untuk bagaimana bisa memfokuskan sumber daya kepada wilayah-wilayah yang beresiko tinggi untuk surveillance aktif dan juga memperkirakan apa sih program pengendalian yang harus diterapkan di wilayah-wilayah berisiko ini. Karena seperti avian influenza, ada wilayah-wilayah yang sudah diidentifikasi menjadi memiliki resiko tinggi yang memerlukan program pengendalian yang cukup intens untuk memastikan resiko itu bisa ditekan. Dan tentunya dengan membuat PT risiko ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan sumber daya yang dipunya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial lainnya. Mengingat kita di Indonesia masih sangat terbatas beberapa sumber daya tersebut. Jadi diharapkan dengan memiliki peta resiko ini mampu lebih menargetkan ke wilayah-wilayah yang dianggap beresiko untuk dilakukan pengendalian lebih lanjut. Dan peta resiko ini ternyata juga bisa memberikan informasi beberapa risk faktor yang terkait dengan kemunculan penyakit ini atau penyebaran penyakit ini atau perpindahan penyakit ini. Sehingga bisa memberikan informasi kepada pihak otoritas yang terkait bagaimana mengurangi dan mengintervensi faktor risiko yang teridentifikasi tersebut. Next, yang terakhir bahwa
untuk menerapkan early warning system dan kemanfaatannya early warning system, salah satunya adalah kuncinya itu adalah di risk communication. Karena kalau hanya menyiapkan sistemnya saja, early warning sistemnya saja, tapi tanpa mengkomunikasikan apa hasil dari sistem yang kita bangun tersebut, sehingga akan sulit sekali untuk digunakan sebagai early action dan respon. Seperti yang pengalaman yang kami lakukan di Afrika tadi untuk yang decision support tools untuk Rivale Paper, dalam secara periodik akan memberikan informasi bagaimana situasi Rivale Paper sehingga nanti proses pengendalian, program pengendalian atau bagaimana komunikasi risiko ke masyarakat itu bisa dilakukan sesuai dengan input yang dari sistem itu. Bahkan untuk avian influenza karena menjadi salah satu penyakit zoonosis yang nomor wahid yang memang dimonitor, yang terbaru memang ahli-ahli agak cukup shock dengan munculnya avian influenza, terutama highly pathogenic avian influenza ini di populasi sapi perah yang ada di Amerika, sehingga Empress tadi Empress I juga mengeluarkan Empress Watch Alert. Jadi benar-benar cepat-cepat menginformasikan kepada publik hasil dari early warning system yang dibangun tersebut supaya pihak otoritas atau publik secara umum dapat melakukan early action dan juga responnya. Jadi memonitor penyakit zoonosis ini melalui early warning system tentunya sangat bermanfaat untuk bisa membuat satu kebijakan berbasis bukti dan juga bisa mampu mengkomunikasikan resikonya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkaitnya lainnya dengan lebih tepat sehingga kita bisa melakukan satu early action dan respon yang cukup efektif dan efisien dan juga mencegah supaya tidak munculnya kerugian yang jauh lebih besar, salah satunya kepanikan di masyarakat, sehingga sistem kita benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya dan berkontribusi bagaimana pengendalian penyakit dan pencegahan penyakit itu bisa berjalan di negara kita. Terima kasih.